Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Guru Madrasah. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi atau sharing apa yang saya tahu. Nah, kali ini kita akan coba untuk menggunakan rumus index match untuk mengolah suatu data. Gimana fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita lihat berikut ini. Baik. Ini saya memiliki, katakanlah misalnya ini data awal. Data awalnya seperti ini. Ada nilai PH1, PH2, PH3, ada jumlah rata-rata dan beberapa hal lainnya. Nah, kali ini saya ingin memperlihatkan kalau misalnya ada data yang diminta sama kita, ini aja yang diminta. Tidak semua ini, tetapi yang diminta hanya beberapa ini saja. Nah, kalau nanti seandainya kita ada disuruh mengolah data, namun data itu tidak bisa kita urut berdasarkan abjad atau dari yang terbesar ke kecil, kemudian atau dari yang kecil ke yang besar, seperti ini. Misalnya kita disuruh mengolah data, misalnya nafasa, ya. Nafasa ini orang tua siapa? Misalnya seperti itu. Ranti sini orang tua siapa? Nah, ini kan tidak bisa diurut. Susunannya harus seperti ini. Misalnya di data yang diminta seperti itu, ya. Beda halnya kalau misalnya seperti ini. Kalau ini disuruh urutkan berdasarkan abjad, ini tentu kita mungkin hampir semua kita tahu. Bagaimana cara mengabjadkan ini, kemudian ininya ikut berurutan semua, ikut pindah semua. Misalnya kita ingin, ini kan C pertama, kita ingin abjad berdasarkan dari A dulu, ya. Ini kita tinggal blok. Mohon perhatian juga, kalau mau mengubah ini, kita jangan hanya memblok yang bagian ini saja. Karena kalau kita blok yang bagian ini saja untuk mensort dari A sampai A to Z-nya, dari A sampai Z-nya, maka yang ininya biasanya tidak berubah. Ya, yang lainnya tidak ikut berubah. Kita coba, ya. Ya, ini tidak bisa. Coba kita perhatikan. Oke, tidak bisa. Kemudian coba lagi. Itu yang Z A, kita pilih A to Z. Kita pilih yang di bawah juga misalnya. Nah, yang berubahnya ini kan, nama anak sudah sesuai abjad, tetapi orang tua dan lainnya tidak berubah. Jadi bagaimana cara mengubah yang ini? Mengubah ini, Ctrl Z dulu, ya. Kalau mau mengubah abjad dari A ke Z atau Z ke A itu mudah kita mengubahnya. Contohkan, kalau mau kita blok semua data yang kita butuhkan, ya, kita blok semua. Kita perhatikan, kalau kita ingin mengurutkan nama siswa ini berdasarkan abjad, kita blok semua. Kita ingat ini D, ya. Sekarang kita tinggal pilih sort, kemudian kita custom. Selanjutnya sort by. Nah, di sini kita tentukan kolomnya kolom berapa, ya. Kita lihat ini kolom berapa, kolom D, ya. Kita kolom D, berarti kita kolom D. Kita maunya seperti apa? Dari A ke Z, berarti kita dari yang A ke Z, kita oke kan? Nah, semuanya ikut berubah. Jadi kalau mau mengurutkan berdasarkan abjad, itu tidak sulit, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti kalau kita punya data? Ini saya kembalikan lagi seperti semula. Nah, bagaimana kalau kita punya data yang diminta ini berdasarkan orang tua? Orang tuanya nomor satunya harus nafasa, orang tua nafasa. Nomor 2 harus rantisi.
nomor 3 harus muslim. Nah, sedangkan data ini tadi tidak berurut, ya. Datanya kan tidak berurut. Kalau Nafasa itu orang tua dari siapa? Ini dari Ade Rizal Nafasa, misalnya seperti itu. Nah, datanya tidak berurut. Bagaimana kita mau mengurutkannya? Bagaimana kita supaya cepat? Tak mungkin kita copy satu-satu. Nah, inilah yang akan saya sharing pada video kali ini. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita disuruh seperti itu, ini sudah saya buatkan contohnya, maka kita dapat menggunakan rumus index match, ya. Index match ini gunanya seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, misalnya kita ingin mengambil data NIS-nya saja tadi kan, NIS N, nama siswa, jenis kelamin, rata-rata, PTS, pas dan ranking. Nah, tapi patokannya orang tua. Bagaimana supaya kita mudah kerjanya? Maka coba kasih contoh yang NIS. Ini rumusnya Bapak Ibu. Jadi indeks, untuk mempermudah saya kasih tipsnya, karena kalau tidak dikasih tips, tidak kasih pemahamannya mungkin agak susah bagi Bapak Ibu. Jadi anggap indeks ini tampilkan, bahasakan, tampilkan Bapak Ibu biar mudah. Jadi indeks kita minta tolong tampilkan, ya, tampilkan data awal. Data di sini nanti kita ambil, ya, dari B7 sampai S21. Tampilkan datanya dari B7 sampai S21 di data awal ini. Kalau kita anggap ini titik koma, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ini, ya. Yang dimintanya apa? Kalau ini kan pakai titik koma, ya, titik koma. Ada yang sebagian lagi laptopnya menggunakan koma saja. Jadi harus perhatikan. Kemudian ini diabsolutkan. Untuk mengabsolutkan, Bapak Ibu bisa menekan langsung F4 di sebagian laptop, atau kalau untuk Windows 10 biasanya sudah pakai Fn F4. Jadi silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian saya ulangi, ini tampilkan indeks nih, bahasakan sama Bapak Ibu, tampilkan. Tampilkan B7 sampai S24, ya, sampai S24. Kalau ya, bahasakan ini kalau titik koma ini, kalau dia match atau matching, kalau dia cocok, ya, kalau dia cocok. Kalau ini dalam kurung cocok, ini cocok, ya, kita match, ya, anggap aja cocok. Kalau ini, ya, kalau E7 ini, tadi kan kita mematok yang ini Bapak Ibu. Taruhlah orangnya minta nama orang berdasarkan nama orang tua, diurut berdasarkan nama orang tua. Nah, kemudian kalau Nafasa ini sama dengan ini, bahasakan sama dengan Bapak Ibu, sama dengan, ya, ada nanti di data awal E7 sampai E21, ya, kemudian kasih 0, ini kolomnya kolom 1, berarti ini nanti kita blok. Seperti itu, ya Bapak Ibu, kita enter. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung, tadi saya hanya ngasih pemahaman. Sekarang kita coba untuk membuat rumusnya secara langsung. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengurutkan ini tanpa copy paste dan lain sebagainya, ya, itu bikin ribet, ya. Bagaimana caranya? Kita buat ini sama dengan indeks. Nah, indeks apa bahasanya tadi? Tampilkan. Kita minta tolong tampilkan. Kita minta tampilkan apa? Di data awal ini kita minta tampilkan NIS, ya. Berarti kita ambil dari sini Bapak Ibu. Ambil dari sini saja. Kalau mau ambil dari sini sebenarnya bisa juga, terserah. Kalau ini tidak dibutuhkan, tidak perlu diblok. Jadi blok ini semua dari NIS sampai habis, kemudian turun ke bawah. Kita sampai sini Bapak Ibu. Berarti udah semuanya, ya. Tadi harus diabsolutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kalau saya tekan Fn F4, oke, sudah absolut. Nah, kita minta tampilkan, sudah minta tampilkan yang ini semua, kita minta tampilkan. Nanti kita tinggal pilih mana yang mengisi kolom yang mana. Kemudian jangan lupa jika, anggap ini kata jika masukkan kombinasinya match, ya, match. Jika
Nah, jika yang ini jika nafasa, jika E7 ini ya, jika E7 kemudian kita titik koma lagi, jika E7 sama dengan ini kan kita dari data orang tua tadi basicnya kan, apanya data awalnya. Nah, yang diurut itu berdasarkan data orang tua, maka ini kita tinggal klik, kita blok sampai ke bawah orang tua ini Bapak Ibu. Bisa gunakan shift tekan bawah sampai habis. Nah, kita sampai sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu absolutkan, bisa menggunakan F4 atau F4 saja. Oke. Kemudian kita buat 0 ya, 0. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Ini kita tutup dulu, kita tutup kurung, kemudian kita kasih lagi titik koma. Ya Bapak Ibu, titik koma ini akan menentukan dari yang kita blok dari NIS sampai ranking tadi, kita mau pakai yang mana, mau kolom yang mana. Kalau kita menggunakan NIS berarti kita kolom 1. Urutannya begini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal hitung aja. Jadi yang belakang ini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Jadi NIS yang kita butuhkan berarti kolom 1. Tutup kurung. Sekarang enter. Kita lihat di data yang diminta apa yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ini 6119 Adel Rizal Nafasa ya, orang tuanya Nafasa. Jadi kita akan cocokkan ya. Nafasa sebenarnya datanya begini Bapak Ibu, data awalnya ya. Data awalnya seperti ini Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tidak bingung. Jadi kita sudah memasukkan rumus di NIS tadi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah memasukkan NIS. Nah, apakah benar orang tua Nafasa ini NIS anaknya adalah 6119? Kita cek Bapak Ibu. Nafasa 6119. Betul ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita NIS NA? Karena rumusnya sudah siap, sudah kita buat. Kita tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Copy paste, kemudian edit sedikit. Kita copy pastekan ke sini. Nah, ini NA. Kita tinggal ubah saja karena kita tidak bisa mengabsolutkan orang tua Nafasa ini, makanya dia berubah terus. Karena kalau diabsolutkan nanti kita tidak bisa langsung tarik ke bawah Bapak Ibu. Ya, jadi data ini terus ini bacanya, makanya ini tidak dikunci. Maka NIS N tadi, NIS N. Nah, ini kan sudah pindah Bapak Ibu. Harusnya ini ke sini terus. Semuanya berpatok pada orang tua Nafasa ini. Tidak perlu diabsolutkan karena kalau diabsolutkan nanti susah. Nah, setelah itu Bapak Ibu tarik, setelah rumus tadi di copy dan ini berubah, Bapak Ibu tarik kembali ke Nafasa. Pokoknya itu aja. Kemudian karena NIS N ini ada di kolom 2, kita ubah ini menjadi 2. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang NIS N-nya 0916 ini sembarang juga ini Bapak Ibu karena kita mau buat contoh. Kita cek lagi Nafasa 8492 belakangnya ya. 8492. Nah, ini dia Bapak Ibu. 0916 ya, 0916. Nah, itu cocok ya Bapak Ibu. Bagaimana lagi selanjutnya? Ya, kita copy saja lagi, copy. Kalau kita mau tahu Nafasa ini orang tua siapa? Oke, kita paste. Ini kembali berubah juga, tapi caranya sama. Silakan Bapak Ibu. Ini ingat, atau kalau Bapak Ibu tidak bisa narik ini, silakan Bapak Ibu rubah aja sendiri. Orang tuanya di mana? Di E7 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tukar aja ini jadi E7. Kembali dia ke Nafasa, kita enter. Oh, tunggu, belum di enter. Karena nama siswa ini di kolom berapa? Kolom 3. Kita buat ini menjadi 3. Begitu terus Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana ini? Kita copy juga. Copy untuk menentukan jenis kelaminnya. Jenis kelamin anak ya. Nah, ini berubah. Nah, ingat Bapak Ibu, yang biru ini karena bisa Bapak Ibu tarik seperti ini, bisa ya. Bisa langsung diedit di sini menjadi E7. Ingat ya, kita berpatok pada E7. Jadi kalau E7 ini cocok dengan data orang tua yang ada di data awal tadi, maka dia akan menampilkan data yang kita inginkan. Nah, laki-laki itu apakah di kolom 4? Tidak ternyata Bapak Ibu. Kita cek
Tadi cara menghitungnya bagaimana? Kalau jenis kelamin itu di sini dia. Kita hitung. Berarti kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk jenis kelamin itu ada di kolom 5 Bapak Ibu. Kita tinggal ubah saja. Kolom 5. Nah, langsung kelihatan jenis kelaminnya apa. Adalah Rizal Napasa adalah laki-laki. Coba ya, laki-laki. Ya Bapak Ibu. Lanjutnya apa? Caranya tetap sama. Kita tinggal copy ini saja. Copy, kemudian ubah ini menjadi E7 berdasarkan data yang diminta ini tadi ya. Kemudian rata-rata pH. Oh, kita tadi tidak cek rata-rata pH itu. Kita coba dulu. Nomor 6 apakah rata-rata pH? Kita lihat ya Bapak Ibu. Rata-rata pH itu di sini Bapak Ibu. Ayo kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada di kolom 10. Ini kita ubah menjadi kolom 10 Bapak Ibu. Ini kolom 10. Nah, bagaimana mengubah 86,66? Gampang Bapak Ibu, karena ini tidak sesuai formatnya sama ini. Tidak sama, kita tinggal ubah saja dengan mengubah ini Bapak Ibu. Kita buat dia, kita genapkan saja. Kita genapkan. Nah, itu jadi 87 Bapak Ibu. Jadi rata-rata pH Ade Rizal Napasa adalah 87. Kita contohkan lagi, coba kita lihat. Rata-ratanya 87. Cocok ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya PTS berarti 10, 11, 12, berarti 12 di kolom 12. Kita kopikan ini Bapak Ibu. Kemudian kita ubah ini, kita tarik aja ya, tidak kita ubah lagi. Oke. Jadi E7, otomatis E7, atau tadi dibuat dengan cara manual tidak apa-apa. Nah, sekarang kolomnya PTS itu ada di kolom 12. Kita ubah menjadi 12 Bapak Ibu. 70 nilai PTS-nya, kita lihat 70 ya Bapak Ibu. Selanjutnya PTS ini kita copy lagi rumusnya. Masih sama caranya, boleh ditarik atau boleh langsung diubah menjadi E7. Sesuaikan saja nanti. Nah, ini berarti pas ada di kolom 13. 90, kemudian ranking ini 13, 14, 15, 16. Berarti ranking ada di kolom 16 Bapak Ibu. Jadi kita tinggal copy, kemudian kita paste, kita ubah ini menjadi, ini ditarik bisa atau diubah menjadi E7, karena Napasa ini E7, E7. Jadi sesuaikan Bapak Ibu. Ya, Napasa ini E7. Boleh kita kalau tarik gini boleh, atau nanti kita ubah menjadi E7 seperti yang tadi juga bisa Bapak Ibu. Jadi kolomnya kolom berapa tadi? Kolom 16 kalau saya tidak keliru ya. Kolom 16 itu untuk ranking. Nah, ini dia. Napasa itu ranking 10. Coba kita cek. Napasa ada di sana, Napasa itu ada di ranking 10. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu, walaupun bagaimana perubahannya, kita tidak perlu repot lagi. Copy paste. Maka dengan adanya rumus itu, kita bisa, misalnya saya ingin mengubah nilai pH ini, misalnya kita nanti berubah semuanya ini ya. Kita misalnya merubah ini menjadi 80 misalnya. Nah, otomatis beberapa nilainya sudah berubah ini Bapak Ibu. Nilai pasnya mungkin, nilai rata-rata pH-nya akan ikut berubah Bapak Ibu. Ya, rata-rata pH menjadi 80. Tadi sebelumnya kontrol Z dulu. 87 ya Bapak Ibu. Kemudian saya kontrol Y lagi. 80. Apakah di sini berubah? Berubah Bapak Ibu. Ini dia ya. Berubah. Jadi adapun perubahan yang kayak manapun, dia akan secara otomatis berubah karena sudah di-linkkan ke rumus. Ini jadi ranking 14 berubah. Tadi ranking 10 ya Bapak Ibu. Ini sekarang sudah menjadi 14. Otomatis dia akan berubah sendiri. Jadi saya rasa ini akan sangat menolong untuk mempercepat mengolah data. Walaupun sebenarnya rumus index match ini biasanya lebih kepada orang yang mengolah data, entah itu bantuan, misalnya dia harus berdasarkan nomor-nomor tertentu mengurutkannya, tidak bisa diurut model ini tadi. Kalau model ini tadi bisa kita urut, kalau urutannya harus
dari terkecil atau terbesar, atau dari terbesar atau terkecil, itu mudah kita mengurutkannya Bapak Ibu. Berdasarkan ranking misalnya. Ini kita ingin diurut ini menjadi apa? Menjadi ranking dari ranking 1. Oke, itu mudah Bapak Ibu. Kalau ada kategori seperti itu. Caranya seperti ini tadi Bapak Ibu, diblok semua. Diblok semua. Ingat, jangan diblok satu saja. Diblok semua kolomnya agar semuanya ikut berubah. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal tandai ranking ini Q ya Bapak Ibu, kolomnya kolom Q. Jadi tinggal sort, kemudian custom, kita pilih sort by Q. Jadi dia nanti semua data akan mengikuti data yang ada Q. Kita inginnya dari ranking 1 ke ranking terakhir misalnya, dari kecil ke besar ya Bapak Ibu. Kita tinggal oke kan. Nah, kalau seperti ini lebih mudah Bapak Ibu. Jadi yang juara 1 itu siapa? Juara 1 itu Diara. 1, 2, 3, 4, 5 berurutan sendiri dia Bapak Ibu. Kalau seperti itu lebih mudah sebenarnya mengubah atau mengolah data. Nah, tapi kalau seandainya diminta seperti ini, kita tidak bisa urutkan dari yang terkecil ke besar atau dari yang terbesar ke terkecil, harus seperti ini formatnya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus index match Bapak Ibu. Jadi ini saya kembalikan lagi, kita buat ke bentuk awalnya lagi, Ctrl Z. Oke Bapak Ibu. Kemudian nafasa ini tadi kita kembalikan, tadi nilai yang ininya 100 kalau nggak salah, jadi ranking 10. Kita cek Bapak Ibu, ya ranking 10 di sini juga sudah kembali menjadi ranking 10. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsinya sangat bermanfaat, apalagi bagi orang yang mengolah data siswa dalam kategori tertentu yang tidak bisa diurutkan dari A ke Z, dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar ya Bapak Ibu. Maka rumus index match ini akan sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana caranya lagi? Kalau sudah seperti ini, karena rumusnya tadi sudah diabsolutkan beberapa, ini yang tidak, maka ini kita tinggal boleh ditarik seperti ini. Oke, atau saya Ctrl Z. Kalau mau cepat lagi, munculkan tanda tambah kecil ini Bapak Ibu, kemudian klik 2 kali. Nah, secara otomatis dia akan terisi sendiri. Lanjut ini juga Bapak Ibu, silakan blok sampai sini, kemudian munculkan tanda tambah kecil ini, klik 2 kali. Nah, bagaimana mengujinya apakah ini sudah betul? Kita cek misalnya juara 1 siapa? Juara 1 itu Diara. Kita cek data Diara apakah sesuai atau tidak. Diara, kita lihat atas nama Diara, ini dia. Oke, kita tengok ranking 1 itu Diara. Ranking 1 Diara. Ranking 2 kita tengok ya Bapak Ibu. Ranking 2 coba kita tengok. Ranking 2 itu Devita. Kita lihat ya. Ranking 2 itu Devita. Ini cocok ya Bapak Ibu. Walaupun diacak-acak, misalnya Ahmad Gamal Rantisi nomor 2. Di sini nomor berapa? Ahmad Gamal Rantisi nomor 11. Ayo kita cocokkan datanya. Rankingnya ranking berapa? Ranking 8. Kita lihat di sini Bapak Ibu, Ahmad rankingnya ranking 8 ya. Ranking 8 Bapak Ibu. Laki-laki rata-ratanya berapa? 77. Rata-rata PH-nya 77. Rata-rata PH 77. Jadi dibacanya semua Bapak Ibu. Apa yang berubah di sini akan dibacanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi copy paste apa semua. Misalnya ada perubahan, misalnya ada Rizal Nafasa ini, ada misalnya nanti berganti namanya ada Rizal Nafasa, ya Bapak Ibu. Karena patokannya orang tua, yang penting jangan yang diacu ini atau yang dijadikan patokan ini berubah Bapak Ibu. Kalau yang lainnya berubah itu tidak masalah Bapak Ibu. Misalnya ada Rizal Nafasa 1 misalnya, seperti itu berubah namanya. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Di sini juga akan ikut berubah. Nah, itu dia. Yang penting jangan data yang kita acu atau data yang data pokoknya tidak berubah. Kalau data pokoknya berubah, maka barulah kita harus berubah juga Bapak Ibu. Selagi data pokok ini, data yang dijadikan acuan ini tidak berubah, maka itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Kalau apa, kita tinggal sesuaikan saja rumusnya. Saya kembalikan lagi data Nafasa ini. Nafasa ini saya kembalikan menjadi Adezal Nafasa, tidak pakai 1.
maka di sini juga akan secara otomatis Bapak Ibu berubah. Kalau ada angka-angka yang berubah di data awal, maka di sini akan secara otomatis dia juga akan berubah Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kegunaan fungsi index match untuk mengolah data yang kriterianya tidak bisa diurutkan dari yang terbesar ke kecil atau dari yang kecil terbesar. Harus seperti ini, dia tidak beraturan. Maka kita butuh index match-nya Bapak Ibu. Baik, itulah. Semoga tutorial kali ini atau sharing kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.